Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang adik-adikku yang hebat. Semoga masih kuat ya puasanya ya hari ini. Oke, nanti kita 2 sesi ya, 45 menit, kemudian istirahat 10 menit, mengisi presensi di tengah-tengah, kemudian lanjut lagi 45 menit, kemudian selesai. Hari ini materi kita yaitu zat dan kalor. Nanti saya akan jelaskan persamaannya, konsepnya, dan contoh soalnya. Oke, saya share screen. Oke, suhu dan kalor ya. Suhu dan kalor dulu. Pertama kita suhu dulu ya, suhu. Kemudian habis itu kalor, ada konduksi, kemudian ada pemuaian. Ini peta materinya ya, peta materinya. Oke, yang pertama langsung suhu. Oke, suhu. Nah, suhu ya di SMP atau di sekolah biasanya sudah ya, sudah termometernya sampai 3 biasanya ya, Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Cuma nanti ada tambahan yaitu termometer Kelvin, termometer Kelvin. Nah, itu nanti dipakai biasanya di pemuaian gas, di pemuaian gas. Oke, ini suhu pengantarnya ya. Pengantarnya, kemudian di sini ada jenis-jenis termometer, ada yang alkohol, ada yang digital, ada yang infrared. Yang infrared. Oke, di sini ada 4, langsung kita 4 ya. Ada 4 suhu Kelvin yang terakhir. Yang pertama Celcius 0 sampai 100 derajat. Nah, Celcius ini sering dipakai untuk soal-soal kalor jenis ya, soal jenis. Selalu memakai Celcius. Kemudian Reaumur 0 derajat Reaumur sampai 80 derajat Reaumur ya. Ini Reaumur bukan Celcius ini. Ini R. Ini Reaumur ya. Reaumur. Kemudian Fahrenheit dari 32 sampai 212. Jumlah skalanya 180, kemudian Kelvin dari 273 sampai 373 Kelvin. Nah, titik tetap bawah dan titik tetap atas ini didasarkan atau acuannya adalah titik didih air, titik beku air, dan titik didih air. Acuannya itu air ya, khususnya air. Nah, dia diambil rentangnya sekian. Yang kita pakai adalah Celcius, 0 sampai 100 derajat Celcius. 0 derajat Celcius berarti airnya beku ya, berubah menjadi padat. Kemudian pada saat 100 derajat, airnya proses berubah menjadi gas. Oke, kalau untuk suhu Kelvin, maka air yang membeku adalah suhunya 273 Kelvin. Kemudian yang air yang menguap atau air yang mendidih itu di suhu 373 Kelvin. Oke. Untuk Celcius dan Kelvin sebenarnya dia skalanya sama. Di sini kan kita bisa lihat skala. Skala ya. Nah, skala di sini menunjukkan tingkat kenaikan. Jadi tingkat kenaikannya ini sama. Jadi kalau misalkan naiknya 2 derajat, maka Celcius naik 2 derajat, maka Kelvin juga naik 2. Nah, di Kelvin ini uniknya tidak ada tanda derajat. Di sini kan ada tanda derajatnya. Nih, 0, 0 titik kecil, nah titik kecil atasnya C itu derajat. Reaumur juga sama, derajat. Fahrenheit juga sama, derajat. Tapi kalau untuk Kelvin di sini tidak ada derajatnya. Nah, ini memang unik. Keunikan dari Kelvin ini seringnya besok dia dipakai di gas atau di mesin, pembakaran mesin karena suhunya tuh bisa sampai tinggi. Oke, kemudian ini persamaannya ya, persamaan tetapan atau perbandingan sebenarnya nanti bisa aja sih apa namanya pakai yang tabel. Oke, ini kalau nggak ada tak tuliskan aja ya. Tak tuliskan nih Celcius, ini perbandingan. Celcius kalau kita skala ya, hitung skalanya. Tadi di sini perbandingannya 5. Kemudian Reaumur 4.
Kemudian Kelvin 5. Kemudian Fahrenheit itu 9. Nah, di Kelvin nanti di sini tambah ya, bisa tambah plus minus 273. Kemudian untuk Fahrenheit di sini plus minus 32. 32. Nah, ini saya harapkan kalian sudah bisa cara mengkonversi karena di sebelah harusnya sudah ya. Harusnya sudah. Perubahan Celsius ke Reaumur, kemudian Reaumur ke Kelvin, Kelvin ke Fahrenheit. Ini ada contohnya ya. Nanti kita coba. Oke, di sini ada contoh soal ya. Ada contoh soal. Di situ ada 2 termometer P dan Q ya. P dan Q. Contoh soalnya di sini suhu udara ya dirubah. Suhu udara dalam satu ruangan 95 derajat Fahrenheit. Nyatakan suhu tersebut dalam Kelvin. Oke, ini perubahan yang agak susah karena Fahrenheit ke Kelvin. Dua-duanya harus dikurangi dan harus ditambahkan nanti. Oke, jika dari Fahrenheit ya, jika dari Fahrenheit maka kita harus mengurangi dulu karena tambah-tambahan duluan. Di sini kalau misalkan Fahrenheit keluar atau Fahrenheit ke suhu yang lain, maka dia harus minus. Suhunya dikurangi dulu 32. Kalau kebalikannya, misalkan dari Celsius ke Fahrenheit, maka ditambah dulu. Ya. Nanti suhu akhirnya ditambah 32. Oke, ini kita dari Fahrenheit ya, contohnya dari Fahrenheit ke Kelvin, maka dikurangi dulu, wajib dikurangi. Kalau tidak dikurangi nanti hasilnya beda. Salah. Oke, yang langkah pertama adalah mengurangi. Jadi 95, ini kan di sini 90 derajat, ini dikurangi dulu. Jadi 95 dikurangi 32. Ini masuknya di sini. Dikurangi ya. Dikurangi dulu, dikurangi dulu. Kemudian hasilnya berapa? Baru dikalikan dengan perbandingan. Nah, ini kan yang ditanya Kelvin ya. Yang ditanya Kelvin. Kelvinnya 5. Yang ditanya Kelvin yang diketahui Fahrenheit. Maka yang ditanya di atas. Jadi 5/9. 5/9. Nanti kebalikan juga. Misalkan yang ditanya apa? Oh, yang ditanya Fahrenheit. Yang diketahui Kelvin. Maka yang ditanya di atas. 9/5. Karena berhubung ini yang ditanyakan adalah Kelvin, maka perbandingannya 5/9. Nih, perbandingan di sini. Nah, ini 5/9 dari mana? Misalkan 5/9 ini dari Kelvin banding Fahrenheit. Ini K per F perbandingannya ya. Perbandingan dari K per F. Kelvin per Fahrenheit. Oke, kemudian dikurangi ya. Di sini 95 dikurangi 32 berarti sama dengan 9 kurangi 3, 6 ya. 63. 60. Oke. 95 min 32 ya. Nah, 63 dikali 5 dibagi 9. 5 kali bagi 9 ternyata hasilnya 35. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan hasil akhir di sini dari perbandingan tadi, kemudian ditambahkan baru ya, baru ditambahkan ke Kelvin tadi. Titik awal Kelvin. Titik awal Kelvin itu 273, maka ditambahkan 35 tambah 273. Hasilnya 308 Kelvin. Kelvin tidak pakai derajat, jadi tidak perlu dituliskan derajatnya. Hanya K aja. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian yang di sini ya, yang tadi, ini 2 termometer berbeda dengan titik-titik yang berbeda juga. Nah, nanti ya ini yang sering keluar biasanya ya, sering keluar ini. Atau nanti persamaan biasanya kalau yang di sini coba kita lihat ya. Ya ada juga soalnya. SK ya. Soal. Kita lihat soal yang tingkat kota itu. Ini nasional semua ya. Nasional semua. Oh ini OSK nih 2018. Ini soal OSK tahun 2018. Kita coba yang suhu adanya apa ya. Fisika.
Oh, suhunya 2 ya keluarnya. Oke, kalau ini spesial, ini khusus pemuaian ya. Nomor 28 ini pemuaian, nanti kita belajar. Dan konduksi. Konduksi di nomor 34. Ini konduksi nomor 34. Ini belum. Yaitu 2018. Yang 2019, 2020 saya juga ada. Di laptop. Ini 2019, kita coba. Di sini kita lihat ya, yang nah ini yang suhu, tentang suhu. Suhu ini nomor 28. Nah, ini 28. 2019 ya ini ya. 28, ternyata seperti itu. Pada suhu berapakah temperatur Reaumur dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama. Nah, ini kita pilih angka yang sama dari sini. Nanti bisa dipilih, bisa kalau misalkan kalian dari salah satu ya, kalau 0 nggak mungkin ya, karena Reaumur dan Fahrenheit kan berbeda tadi. Berbeda. Kemudian kalau misalkan Fahrenheit dan Celsius itu biasanya minus 40. Tapi kalau Reaumur dan Fahrenheit di sini adalah minus 25,6. Nanti bisa dibuktikan. Tulis saja minus 25,6 Reaumur dijadikan Fahrenheit. Caranya sama. Reaumur ke Fahrenheit, maka langsung perbandingannya. Yang ditanya Fahrenheit, yang diketahui Reaumur berarti 9/4. 9/4 dikali minus 25,6. Nah, nanti hasilnya ditambah 32. Hasilnya nanti sama. Itu salah satunya ya. Harus bisa konversi. Konversi derajat. Kalau ini, oh ini MJ-DT. Ini satuan suhu derajat A. Ini derajat A itu maksudnya termometer X atau termometer yang tidak diketahui jenisnya. Jadi kita disuruh mencari titik bakunya sendiri, dirinya sendiri, kemudian skalanya. Habis itu setelah itu kita pindahkan ya, kita konversikan ke suhu yang dicari. Ini kan kalau ini Celsius, derajat Celsius. Nah itu rumusnya ya nomor 30 rumusnya menggunakan yang ini. Atau kalau kalian sudah bisa perbandingan, tidak perlu pakai rumus bisa. Ini pakai rumus ini bisa. X min, X per X max, X min sama dengan Y per Y min per Y max per Y min. Jadi perbandingan aja. Perbandingan yang satu sebelah kiri termometer X, yang kanan termometer Y. Kita coba soalnya ada enggak. Kalau ada soalnya, langsung coba. Oh, ini Celsius per Reaumur aja. Tidak ada ya. Oke, kita coba yang ini. Karena sering keluar. Kita coba nomor 30 ya. 30. Ini sudah masuk semua ya. Oke, contohnya seperti ini, ada satuan A ya, suhu A. Ini paling gampang ya, paling gampang kita ngerjakannya di gambar aja. Ini gampang digambar. Nanti kita cari selisihnya dari masing-masing. Dari masing-masing termometer. Kita gambar, ini kita tuliskan di sini derajat A. Kemudian sebelahnya di sini adalah derajat C. Satuan suhu derajat A didefinisikan dengan menggunakan titik bawah. Titik bawahnya 10 derajat A untuk es yang mencair pada tekanan udara 1 atmosfer. Dan titik atasnya 90. Ini 90. Untuk air yang menguap pada tekanan udara 1 atm. Jika suatu benda memiliki suhu 25 derajat, suhu benda itu dalam A. Oke. Ini yang diketahui di derajat Celcius 25 ya. Nah, di dalam derajat Celcius kita juga harus tahu batas bawah dan atas. Batas bawah dan atas adalah 0 dan 100. 0 dan 100. Nah, di sini perbandingannya adalah perbandingan interval. Sekali lagi perbandingan interval. Oke, nanti kan di sini kita cari ya, di sini X. X-nya berapa?
I-nya berapa. Nanti kita bisa pilih. Jadi caranya yang pinggir tinggal X per selisih interval 90 ke 10. Tulis 90 min 10. Sama dengan kita ganti warna merah. Warna merah yang Celsius. Celsius di sini intervalnya 0 sampai 25, jadi tulisnya 25. 25 per interval dari beku ke didih 100. Ya. Oke, ini tinggal dikali silang aja. Jadi X per 80, ya, X per 80 sama dengan 25 per 100, langsung aja ya. 25 per 100 itu seperempat. 1 per 4. Per 4. Nah, di sini tinggal dikali silang. X kali 4, 80 kali 1. Berarti X sama dengan, langsung kita pindah ruas ya, 80 per 4. Nah, 80 per 4 ada nggak ini? 80 per 4 sama dengan 20. X-nya sama dengan 20. Nah, di sini, nah ini harus hati-hati. Kita kotaki dulu ya. Nah, X sama dengan 20, di sini X-nya itu adalah interval. Sekali lagi ya. Di sini adalah interval. 20. Nah, padahal titik awalnya berapa tadi? Titik awalnya adalah 10. Nah, berarti 20 tambah 10. Maka X-nya adalah 30. Nah, ini X-nya adalah 30. Jawabannya B. 20 tambah interval bawahnya. Oke, sudah jelas belum? Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan, bagi yang mau tanya boleh. Ya, sering keluar juga ya ini. SK 2019. Termometer tanpa nama atau termometer tidak diketahui. Nanti orang tertanya saya kirimkan di Google Classroom. Oke, bisa semua ya, lanjut. Nah, ada pertanyaan maka kita lanjutkan. Oke, itu tentang suhu ya, tentang suhu. Kemudian kita lanjut ke kalor jenis. Kalor jenis. Kalor jenis di sini ada dua, kalor jenis dan kapasitas kalor. Nah, untuk kapasitas kalor di sini kita menggunakan kalorimeter. Cuman untuk kalorimeter belum dipelajari ya untuk tingkat provinsi dan kabupaten. Dia nanti masuknya ke nasional, masuknya ke nasional. Namanya kapasitas kalor. Itu adalah kapasitas dari suatu alat, misalkan dari termos. Kalau kalorimeter itu seperti termos gitu. Termos atau misalkan benda-benda yang bisa mengantarkan panas. Jadi nanti nilai kalor jenisnya itu bisa berubah. Oke, ini rumus dasarnya dulu ya. Rumus dasarnya adalah QMC delta T. QMC delta T. Atau bisa juga dibikin singkatan atau jembatan keledai ya. Macet ya, ini juga boleh. Macet itu M kali C kali delta T. Delta segitiga ini adalah delta. Bagi yang belum tahu ya, segitiga ini dia namanya adalah delta. Delta. Nah, delta ini maksudnya adalah selisih atau baru bahan. Nah, ini sering keluar. Jadi kalian wajib wajib hafal gitu ya. Wajib hafal. Di beberapa persamaan, beberapa rumus itu sering keluar. Ya. Sama seperti ini hafalannya. Q, MC, delta T atau Q macet boleh. Macet, Q, MC, delta T. Oke, apa aja isinya ya? Q itu banyak kalornya, banyak kalor jenisnya ya. Banyak kalor yang dibutuhkan. Kemudian C-nya kalor jenisnya suatu zat berbeda-beda, air beda, es beda ya. Kalau misalnya dia bentuknya es, beda juga. Kemudian minyak beda. Massa Heydt, massa biasa, kemudian delta T perubahan suhu. Nah, perubahan suhunya di sini kita gunakan Celsius. Kalau di sini dia Joule ya, Q-nya di sini kan Joule. Nah, di sini bisa diganti. Joule itu kadang-kadang bisa dikonversi jadi kalori. Jadi kalori. Jadi kalori.
jadi kalori. Nah, untuk suhunya di sini Celcius, ini salah ya. Salah, ini derajat Celcius. Selalu menggunakan derajat Celcius. Kilogram. Nah, kemudian untuk yang kalori sebenarnya untuk kalori jenisnya dia bisa gram. Ini kan joule, kilogram, derajat Celcius ya. Ini bisa gram. Bisa gram. Nanti kalau gram nanti dia jadi kalori gram. Jadi kita lihat konversinya. Oke, untuk air, nah ini adalah data beberapa jenis zat. Biasanya di soal langsung diketahui, jadi kita tidak perlu menghafalkan, tidak perlu menghafalkan. Di situ ada air 4.200, alkohol 2.400, minyak tanah 220 ya, dan macam-macam sebagainya. Yang sering keluar air, jelas, air. Air 4.200. Itu yang sering keluar. Sama es, kadang-kadang kalau esnya diembunkan ya, soalnya itu dari es kemudian dirubah menjadi air ya, dipanaskan, itu bisa keluar juga. Es biasanya 2005, berbeda. Nah, kemudian setelah itu, nanti ini ada namanya kapasitas kalor. Cuma untuk kapasitas kalor ini jarang keluar ya, jarang keluar. Di sini langsung kita pakai Q per delta T, atau Q sama dengan C kali delta T, jadi tidak menggunakan massa. Dihilangkan aja M-nya yang depan tadi dihilang. Oke, langsung kita ke contoh soal. Contoh soal air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius. Dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalori jenis 4.186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap. Berarti ditanyakan Q-nya. Q-nya, kalornya ya, tinggal masukkan M-nya 3 kilo, delta T perubahan suhunya dari 10 ke 35, berarti 25 derajat. Kemudian C kalori jenisnya 4.186. Nah, tinggal dimasukkan aja, ini masih gampang ya, masih gampang. Dimasukkan, jadi. Nanti biasanya kalau soal seperti ini, QM deltanya bertahap, ada fase 1, fase 2, fase 3. Oke, kemudian kalor laten. Nah, kalor laten ini Q sama dengan M kali L. M kali L ini untuk mencari perubahan S ya, perubahan S. Kita tuliskan ya, IML. U sama dengan M kali L. Nah, L-nya kalor laten, tidak disertai suhu. Karena memang proses perubahan zat dari es ke cair itu suhunya tetap 0 derajat, ya, tidak ada perubahan. Hanya menggunakan ml aja. Sekali kalor laten ya. Atau Q males boleh ya, ml males gitu. Q males. Oke, kita contohkan yang ms. Nah, di sini sudah menggunakan asas black. Ini contohnya asas black nih. Kita belajar asas black dulu. Oke, kita belajar asas black. Nah, asas black ini yang sering keluar. Yang sering keluar asas black. Jadi dasarnya tadi QM delta T, kemudian diterapkan ke kasus yang ada campurannya, atau kasus pemuaian itu juga bisa masuk. Oke, asas black konsepnya adalah pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas. Zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Nah, maksudnya adalah kalau misalkan dicampur air panas dan air dingin dicampur, maka keduanya, kalau perubahan kalor keduanya itu sama. Jadi sama aja, walaupun suhunya dari panas, dari dingin, berarti perubahannya itu sama. Nah, makanya di sini kita tuliskan Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas, apa itu Q lepas? Apa itu Q terima? Melepaskan apa? Menerima apa? Nah, di sini di keterangannya Q lepas itu jumlah kalor yang dilepas. Kalor itu panas. Bagi yang belum terlalu familiar, kalor itu apa? Kalor ini adalah panasnya. Kata-katanya adalah melepaskan panas. Berarti melepaskan panas. Berarti kan dia punya panas yang berlebih, punya panas yang banyak. Berarti Q lepas di sini adalah suhu tinggi yang mempunyai suhu tinggi. Suhu yang paling tinggi dari soalnya gitu. Kalau yang di Q terima, dia menerima itu dia yang suhu rendah. Dia menerima panas. Untuk garis bawahnya seperti itu ya. Q lepas kita terima. Nanti kita langsung menggunakan persamaan di
kanan kiri ya, di kanan kiri. Nanti kita sesuaikan di suhu akhirnya juga menggunakan logika. Langsung ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya yang air sama air dulu ya. Nanti kalau misalkan air dan es itu ada perbedaan. Di contoh soalnya ya, air bermassa 200 gram bersuhu 30 derajat Celcius. Dicampur air mendidih bermassa 100 gram dan bersuhu 90 derajat Celcius. Nah, di sini kita menggunakan gram. Kalau gram, kalau jenis airnya itu nilainya 1. 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian kita disuruh mencari suhu air campuran pada saat keseimbangan termal. Nah, keseimbangan termal itu maksudnya adalah mereka sudah bercampur secara merata. Gampangnya adalah kalau misalkan kalian mencampur teh hangat dengan es ya saat buka puasa ya, biasanya kan membuat tehnya itu kan dengan air panas. 1/4 gelas kemudian dikasih es ya, dikasih es agar dia dingin gitu kan, dikasih es. Nah, keseimbangan termal itu terjadi pada saat mereka semua tercampur secara sempurna. Jadi diaduk, intinya dia sudah diaduk. Tehnya tadi sudah diaduk antara yang panas dan yang dingin diaduk semua jadi satu suhu akhirnya seperti itu. Oke, di sini kita tulis dulu yang diketahui sudah ada ya. T1, T1, T2 ada. Nah, maka kalau sesuai prediksi ya, sesuai prediksi yang kita bikin ya, sesuai prediksi suhunya itu akan ada di antara 30 dan 90. Dia ada di tengah-tengah gitu misalkan. Bisa di tengah-tengah, bisa di tengah-tengah agak atas, bisa di tengah-tengah agak bawah. Seperti itu. Jadi suhu akhirnya itu dia di atas 30 dan di bawah 90 derajat. Ini yang harus kita pahami konsepnya. Caranya tinggal masukkan aja. Tadi kita pakai massa ya, massa gram. Ini harusnya kalau misalkan gram, karena C-nya air semua ya, ini harus satu-satu. Ini pembahasannya agak salah nih. Tapi nggak masalah ya. Ini gram-gram ya, harusnya kita pakai gram, pakai 100 sama 200. Ini yang bikin soal kurang sip ya. Oke, masanya kita masukkan, kemudian C-nya itu 1 dan 1, maka tidak perlu dimasukkan. Nah, kemudian dilepas. Nah, ini yang penting. Konsepnya adalah yang dilepas nih. Dilepas ya, dilepas. Delta T-nya, selisih suhunya, kan kita tidak tahu suhu akhirnya. Ya, makanya di sini tulis 90 dikurangi TC. TC itu suhu campuran. T temperatur, C campuran. TC, T campuran. Kemudian, untuk yang kita terima, dia kan dari dingin. Otomatis, ya suhunya akan naik. Gitu. Maka di sini TC min 30. Nah, ini harus hati-hati. Ini sangat penting. Ya. Ini sangat penting. Karena penempatan TC ya, penempatan TC-nya ini kalau misalkan kalian salah maka jawabannya salah. Gitu. Kalau yang lainnya tinggal memasukkan aja gampang. Ya harus hati-hati ya TC ya. TC ini dia nilainya, ya, prediksi nilainya adalah di antara 90 dan 30. Maka kenapa 90 min TC? Gitu. Jadi hasilnya tidak ada minusnya. Jadi pas. Jadi TC itu memang di bawah 90, makanya dia minus. Kemudian untuk diterima TC-nya itu pasti lebih dari suhu yang terbawah. Jadi TC min 30. Ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini dimasukkan. Ini dimasukkan. Dikali dimasukkan 0,1. 0,1 masukkan ke sini. Dikali 1,1. Perkalian aljabar. Masukkan. 0,1 dikali TC. Kemudian 0,2 dikali TC. 0,2 dikali 30. Nah, kemudian menghasilkan seperti yang ada di bawah. 45. TC 30 ya. Kemudian TC-nya dipindah ruas. TC-nya ini kita butuhnya yang positif, maka yang minus kecil itu dipindah ruas. Ini pindah ruas ke sana. 0,5 TC dipindah ruas ke kanan. Jadi plus TC, kalau TC aja ini tulisannya 1 ya. 1 TC plus 0,5 TC. Kemudian yang 30, min 30 di sini dipindah ruas ke sampingnya, ke kiri. Pindah ruas ke sini. Saling pindah ruas. Ya, saling dipindah ruas. Jadi hasil akhirnya adalah 75 sama dengan 1,5 TC.
Nah, jadi sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Ini konsep dasarnya seperti itu. Iya, dilepas ke kemudian persamaannya juga tidak hanya satu. Misalkan dia nanti perubahan fase, maka biasanya diterimanya di sini ada dua, IMC delta T plus ML biasanya. Atau lagi, kalau sampai uap ya ada 3. Itu contoh pertama ya. Kemudian contoh kedua yang es dan air. Ini tadi ada di atas. Es dan air. Ini, ya. Ini juga sama, air GS nih. Ini juga dilepas diterima. Oke, contoh soalnya. Air sebanyak 100 gram bersuhu 70 derajat Celcius. Disiramkan pada balok es bersuhu 0 derajat Celcius. Hingga semua es melebur. Jika kalori lebur es 0,5 kilokalori per kilogram, di sini ada kilokalori ya, hati-hati. Dan kalori jenis air 1 kilokalori 1000 ya, 1000 dan 500. Tentukan massa es yang melebur. Itu pembahasannya sudah ada. Yang kita tuliskan, kemudian kita masukkan. Kita masukkan esnya. Nah, di sini langsung ini boleh, misalkan kalian kalau ada 2 jenis, Ki air GS boleh, atau Ki lepas Ki terima juga boleh sama. Ki lepas Ki terima ini asas black. Nah, kemudian, nah ini ada notisnya ya, ada notisnya. Dalam kasus ini, air melepaskan kalor dan es menerima kalor. Suhu air sama dengan suhu es, yakni 0 derajat Celcius. Berarti di soalnya ini ya, di soalnya ini, karena es melebur semua, suhu akhirnya sudah ada di sini. Ya. Suhu akhirnya sudah ada. Suhu akhirnya adalah 0 derajat. Ini tanpa apa ya? Tanpa tulisan, itu maksudnya konsep tersiratnya dari soal ini. Kalau misalkan tidak dituliskan berapa suhu akhirnya berapa, maka kita anggap pada saat es melebur sepenuhnya. Es melebur sepenuhnya juga di suhu 0 derajat. Di sini nanti delta T-nya 70 sampai 0 derajat. Soalnya kok nggak sinkron? Soalnya ternyata nggak sinkron. Oke, di sini tulisannya 40 ya, 40 derajat. Ini berarti kita ganti ini. Ini bukan 70, ini salah ketik. Oh, ini salah ketik. Bahasanya salah ketik ya. Ini 40 ya, dari 40 derajat soalnya. Air sebanyak 100 gram bersuhu 40 derajat. Karena pembahasannya 40, nih airnya 40. Oke, nggak masalah ya tentang angkanya, yang penting konsepnya aja. Oke, di sini kita masukkan. Nah, jadi tidak harus yang kanan kiri itu MC delta T semua, tidak harus. Tetapi kalau misalkan di sini ada perubahan Z-nya, pakai ML aja boleh. Boleh. Massa S kali L, kalau latennya dari S-nya tadi, yang ada di soalnya. Oke, kemudian tinggal dimasukkan. Tinggal dimasukkan. Itu 0,1 massa air kali C air dikali selisih suhu, kemudian sama dengan massa S-nya. Kita akan cari massa S-nya. Massa S-nya dikali 0,5. 0,5 kali massa S sama dengan 4. Kemudian tinggal dipindah ruas saja. Tinggal dipindah ruas. Gitu. Itu ya, jadi konsepnya ini tidak harus MC delta T sama dengan MC delta T, tidak harus. Bisa juga dia ML ya. Bisa juga dia MC delta T plus ML. Nah, itu bisa juga. Bisa 2. Nanti coba kita lihat yang kalau ada contoh yang 2 double, kita coba. Oke, ini latihan soal, langsung aja ke pembahasannya. Ya, kalau ini gampang ya, nomor 1 dia perubahan Reaumur ke Celsius. Itu TR-nya, TC-nya 40 derajat dirubah ke Re. Yang ditanyakan di atas ya 4/5 TR per TC, 4/5 dikali TC. Gampang. Harus sudah bisa semua. Biasanya nomor 2 di sini menghitung kalori jenisnya. Ini hanya satu zat aja ya, satu zat satu perubahan aja. Satu perubahan aja. Gampang. Nah, langsung kita ini. Nomor 3, kita coba baca nomor 3. Di sini ada perubahannya banyak. Nomor 3. Kita harus cermati. Nomor 3. Sebongkah es dengan massa 100 gram memiliki suhu minus 10 derajat Celcius. Jika es tersebut ingin diubah menjadi air
yang bersuhu 10 derajat Celcius. Berapakah kalor yang harus diberikan? Di situ ada keterangan kalor jenisnya banyak. Ada kalor jenis air 4.200, kalor jenis es 2.100, kalor lebur es di situ 336. Kj yaitu 336.000. 336.000 Joule per kilogram. Nah, di sini dia dari minus 10. Ya, dari minus 10 ke 10 derajat. Berarti ada perubahan fase. Ada tiga perubahan. Kalau misalkan nomor 3 kita gambarkan. Ya, nomor 3 coba kita gambarkan nanti. Kita tambahkan grafiknya. Ini penting nanti di grafik. Nah, di sini ada 3 ya. Ada 3, Q1, Q2, Q3. Nah, ini bedanya apa? Kalau ini dia fase perubahan suhu. Oke, misalkan di sini. Oke, ya di sini kita bikinkan ini fase perubahannya. Di sini minus 10, ya, ini derajat Celcius. Minus 10 ini 0, kemudian di sini sampai 10 ya. Minus 10, 0, 10. Nah, di sini ada 3 fase. Fase yang pertama, di situ kenaikan ya. Kenaikan otomatis ini Q sama dengan M kali C kali delta T. Tapi karena bentuknya S, maka di sini CS. Kalor jenisnya menggunakan kalor jenis S. Kemudian yang kedua di sini perubahan wujud. Ya, perubahan wujud berarti menggunakan Q sama dengan massa kali L. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir itu dia perubahan suhu. Kita pakai Q sama dengan MC delta P. Nah, kebetulan di sini sudah berubah menjadi air, maka C-nya jadi air. Nah, kalornya ya, kalornya nanti kita tambahkan Q1, Q2, terus Q3. Q1, Q2, Q3. Kita hitung satu-satu. Q1 min 10 sampai 0 ya. Jadi jangan langsung kalau misalkan ada soal seperti ini, jangan langsung min 10 sampai 10. Jangan langsung. Tapi setiap fase ini penting karena kalor jenisnya berbeda. Bentuknya berbeda, maka kalor jenisnya berbeda. Oke, di situ ada massa S kali CS kali delta T. Masukkan ya, massanya sama semua. 0,1 kali 2100 dikali 10, perubahan suhunya 10, hasilnya 2100. Kemudian pada saat ML ya, ML di sini tinggal dimasukkan aja 0,1 dikali 336.000. Ya, berarti 33.600 Joule. Kemudian yang ketiga yang tadi naik 0,1 kali 4.200 dikali 10. Hasilnya 4.200. Totalnya ditambahkan semua. Itu 2.100 tambah 33.600 tambah 4.200. Nah, jadi penambahan kalornya dia setiap fase ditambahkan semua. Ini harus hati-hati ya, terutama untuk kelas 7. Kalau untuk kelas 8, Mr. Rizal yakin kalian sudah mencoba ya, sudah pernah mencoba mengerjakan soal seperti ini untuk kelas 8 ya. Kalau kelas 7 belum. Oke, itu untuk soal tahap ya, setiap tahap itu harus tambah. Oke, lanjut. Nah, di sini kita ini sudah ya. Satu lagi ya, satu soal lagi kemudian kita istirahat. Nomor 4. Nomor 4, air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 25 derajat Celcius, kalor jenis aluminium 900 ya, dan kalor jenis air 4.200, maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Oke, ini yang tadi Pak Rizal bilang, pencampurannya itu bukan hanya air dan air, tetapi bisa dengan benda ya, kayak misalkan kalorimeter, termos, kemudian benda-benda yang sifatnya buat masak ya, aluminium, misalkan atau misalkan gelas seng, atau kaca pun bisa ya kaca. Kalau kaca kan misalkan gelas kaca kita menuangkan air panas, menuangkan air panas. Nah di situ maka air panasnya itu juga tersalur ke kaca ya. Kita pegang gelas kacanya maka terasa panas. Nah itu juga bisa menjadi soal. Ini salah satu contoh soal yang tidak menggunakan zat yang sama. Zat yang sama. Ini berbeda zatnya.
Oke, ini air dengan aluminium atau dengan wadahnya. Coba amati bahasanya seperti apa. Oke, di situ ada M bejana, M air ya. Bejana itu panci ya, gampangnya seperti panci gitu. Bejana panci, M air, T air, T bejana, yaitu di sini terlihat suhu airnya lebih tinggi, jadi air panas ya. 100 derajat berarti dia air mendidih itu air panas, dicampur ke bejana yang suhunya biasa. 25 itu suhu kamar ya, suhu kamar suhu biasa. C air ada, C bejana ada. Nah, di sini kita tinggal masukkan dengan asas black. Dengan asas black. Nah, suhunya ya sama seperti tadi. Suhunya di sini kita harus tahu suhunya itu di bawah 100. Di bawah 100, kemudian di atas 25. Maka T thermal atau T keseimbangannya dia nilainya lebih besar dari 25 dan kurang dari 100. Maka 100 min T dan T min 25. Nah, penempatannya harus betul, jangan sampai terbalik. Oke, setelah itu sama ya, kita tadi langsung pengalian aljabar ini dikalikan. Masukkan ke sini. 2100 dikali 1100. Kemudian 2100 dikali suhu termal. Dan yang sebelahnya juga sama, 450 kali suhu T-nya, kemudian 450 dikali min 2, min 25. Oke, nah setelah itu, setelah sudah semuanya dikumpulkan jadi satu, termal dan suhunya dikumpulkan jadi satu. Nah, di sini kita fokus ke T-nya. T-nya agar positif. Maka T yang minus, ini kan minus 2100. Jadi pindah ruas, jadikan satu. Sana. Yang minus 11.000, pindah ruas ya. Pindah ruas ke sana. Ke sini. Pindah ruas ke sini, ke kiri. Ya, jadi plus. Jadi nanti hasil akhirnya, ya, hasil akhirnya T-nya tambahan. Ini tinggal, ini dibalik ya. Jangan sampai bingung, dibalik aja. Tapi kenapa kok di sini awalnya minus 2100 T, kemudian di situ ada 450 T. Kalau kita pindah ruas ke kiri kan harusnya min, Mister, misalnya gitu. Ini nggak harus, jadi pindah ruas ke kanan. Setelah semua pindah ruas, dibalik lagi bisa. Nah, ini pembalikan ruas. Pembalikan ruas. Ini kalian harus lancar ya matematik seperti ini, matematik aljabar dan sebagainya ini harus bisa, karena ini modal untuk mengerjakan yang soal-soal fisika atau soal-soal perhitungan. Kita tinggal ditambahkan 450 tambah 2100, kemudian sama dengan 210.000 plus 11.205. Oke, udah ketemu jawabannya sekitar 86,76 derajat Celcius. Oke, nah ini ya, ini sampai kalau jenis dulu. Nah, setelah ini nanti kita ke pemuaian. Nanti sesi kedua pemuaian dan konduksi. Nah, ini pemuaian dan konduksi. Nah, ini ya konduksi, persamaannya seperti ini. Kalau konduksi ini belum diajarkan di SMP. Ini ya, rumusnya seperti ini. Belum diajarkan di SMP. Nanti saya ajarkan. Karena ini muncul di soal USK. Sama seperti yang 2018 itu muncul ya. Muncul satu soal di 2018. Oke, seperti dulu ya. Nanti kita istirahat ya. Di sini 13.09. Nanti kita istirahat sampai jam 14.00. Ya. 14.00 nanti kita mulai lagi. Seperti itu. Oke, silakan. Bagi yang mau istirahat, ya, silakan. Istirahat. Oke, sembari istirahat, nanti saya buatkan presensi ya. Saya buatkan presensi untuk hari ini di Google Classroom-nya.
Oke ya, sudah 14.1, kita lanjutkan lagi. Dan kalau tadi nah ini. Oke, bagi yang belum presensi silakan presensi ya di Google Classroom. Oke, sip, kita lanjutkan. Lanjutkan pemuaian. Tadi ya. Jadi, kemudian kita ke pemuaian. Oke, pemuaian. Pemuaian zat ya. Pemuaian zat, di sini zatnya bisa macam-macam ya. Bisa padat, bisa cair, bisa juga gas. Nah, di sini pertama kita akan padat dulu, benda padat terutama logam, terutama. Oke. Oh, ini zat cair dulu ya, mohon maaf. Oke, zat cair dulu, sekalian nih ikutin modulnya. Oke, pemuaian zat cair. Nah, di sini ada anomali air. Anomali air ini rahasia umum ya, rahasia umum, itu kalian juga harus tahu. Jadi pada saat suhu 4 derajat, nih, di grafik nih, pada saat suhu air itu 4 derajat, volume air itu menyusut. Volume airnya menyusut, tapi menyusutnya tidak terlalu terlihat. Kalau dengan mata telanjang tidak terlihatan gitu. Oh, ini airnya jadi sedikit, nggak kelihatan seperti itu. Jadi dia menyusut tetapi hanya 0, ya. Dia hanya 0, aja. Dia bisa menyusut tapi hanya 0. Nah, di sini namanya anomali. Ini contoh dari pemuaian ya. Kalau pemuaian ini sebenarnya di air ya tadi ya, yang ngalor tadi mendidih itu pemuaiannya. Oke, nah untuk ini ya, untuk muai zat cair ya, muai cair, ini kita bisa menggunakan koefisien muai itu tergantung dari bentuknya. Kalau cairan itu kan dia hanya bisa volume, ya kan? Hanya bisa volume. Maka di sini menggunakan gamma. Ini ada gamma. Saya kenalkan dulu nanti yang dimuai panjang. Ini harusnya zat padat dulu. Oke, kita lompati dulu. Kita zat padat dulu. Harusnya ya zat padat. Oke, pemuaian zat padat, muai panjang ya. Muai panjang di sini contohnya kabel ya. Dia garis, nanti dia dari 1 sampai 3 dimensi. 1 dimensi itu hanya panjang aja atau lebar aja, kemudian 2 dimensi panjang dan lebar, luas ya. Kemudian dimensi ketiga yaitu adalah volume. Nah, nanti ketetapannya akan berbeda. Oke, koefisien, nah rumusnya ini ya. Rumusnya ini memang harus juga dihafalkan karena keluar ya, karena keluar nih harus dihafalkan. Koefisien muai panjang. Nah, koefisien muai panjang di sini ada ciri khasnya. Ciri khasnya dia adalah menggunakan tetapan namanya A, alfa. Ya, bacanya alfa ini muai panjang. Di delta L perubahan panjang sama dengan alfa dikali L panjang mula-mula dikali perubahan suhunya. Tuh, ini alfa. Kemudian untuk yang muai luas, nah ini muai luas. Luas di sini panjang kali lebar dan kita menggunakan A. A itu area, bahasa Inggrisnya A itu area. Kemudian tetapannya menggunakan beta. Kita menggunakan beta. Nah, beta kalau misalkan dia dikonversi ke muai panjang, maka beta itu sama dengan 2 kalinya alfa. 2 kali alfa. Jadi kalau diketahui alfa, yang ditanyakan luas, maka alfanya harus dikali 2. Jadi kita coba di soalnya. Nah ini ya, 2 alfa ya. Di sini ada tulisannya 2 alfa, maka itu sama dengan beta. Ini beta sama dengan 2 alfa. Oke, lanjut kita ke muai volume. Nah, muai volume di sini sudah 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi ya, panjang lebar tinggi. Rumusnya mana nih yang dipakai, Mister? Yang ini aja, yang dari delta V. Kita rumusnya ambilnya yang satu aja yang mudah dihafalkan. Paling mudah ini menurut saya. Menurut saya paling mudah ini.
Ada juga rumus yang lain. Nah, kalau misalkan mau yang ini juga bisa. Yang ini juga bisa, tetapi dia terlalu susah untuk dihafalkan. Menurut saya ya. Tergantung selera masing-masing. Kalian mau menghafalkan yang mana? Gitu. Oke, di sini maksudnya adalah gamma. Ya, ada yang pernah dengar juga sinar gamma, radiasi gamma ya, yang merubah Hulk ya, superhero itu ya, superhero Hulk itu, dan radiasi gamma. Nah, itu juga dia jadi simbol pemuaian. Pemuaian gamma itu volume atau 3 dimensi. Dia persamaannya 3 alfa. 3 alfa. Nah, jadi pemuaian itu rumusnya sama semua sebenarnya. Bentuk dan rumusnya sama semua. Jadi selisih perubahan sama dengan tetapan ya, tetapannya, kemudian dikali panjang mula-mula atau volume mula-mulanya dikali perubahan suhu. Tinggal disesuaikan. Ini ditanyakan panjang, luas, atau volume. Seperti itu. Dan untuk zat cair, nah zat cair tadi langsung volume ya, karena zat cair namanya juga cairan ya, langsung volume. Nggak ada yang dia panjang, enggak, dia langsung volume. Ini contoh dari koefisien muai atau tetapan alfanya. Nah, tetapan alfanya di sini juga di soal pasti dituliskan, jadi tidak perlu dihafalkan. Ini juga sama, dia pasti dituliskan. Langsung kita cek. Untuk gas kita terakhir ya, karena beda. Kita langsung ke contohnya. Kita ke contohnya dulu, contoh soalnya. Biar lebih mudah dipahami langsung gitu ya. Kita langsung. Oke, ini latihan soalnya. Oh, latihan soalnya langsung susah ya. Langsung susah. Gak apa-apa ya. Oke, ini evaluasi, nanti bisa dicoba belajar. Nanti kita penilaiannya dari evaluasi itu ya. Jadi 3 pertemuan ini evaluasinya nanti soalnya sekitar 10 ya. 10 A, B, C, D aja. Ini kalian pilih aja, nanti skornya langsung kelihatan. Oke, kita latihan soal dulu nomor 1. Oh, ini besi tapi tidak ada tetapannya ya. Tetapannya nanti kita coba cek di bawah. Oke, nomor 1. Sebatang besi yang panjangnya 80 cm dipanasi sampai 50 derajat Celcius. Ternyata bertambah panjang 5 mm. Berapa pertambahan panjang besi tersebut jika panjangnya 50 cm dipanasi sampai 60 derajat. Nah, di sini soal perbandingan. Ya, hati-hati nih. Walaupun kalian hafal rumus, tapi kalau misalkan tidak bisa mengartikan soal ini maksudnya seperti apa, maka ya rumusnya sama aja. Kalau dimasukkan langsung nggak bisa, karena di sini adalah perbandingan ya, perbandingan. Di sini diketahui panjangnya L ya, L0, kemudian dipanasi sampai berarti ada perubahannya ya. Perubahannya nanti suhunya kita langsung aja nih delta T-nya kita ambil di sini karena awalnya tidak ada ya, awalnya tidak ada. Bertambah panjang maka delta L-nya ada. Nah, 3 komponen ada ya, L0 ada, delta T ada, dan delta L-nya ada. Nah, maka kita bisa mencari alfanya. Itu bisa dicari satu-satu atau langsung dibandingkan bisa. Kemudian yang kedua, panjangnya berbeda, ini 50 cm, kemudian suhunya tambah tinggi ya. Panjangnya beda, suhunya tambah besar. Pasti nanti pemuaiannya berbeda. Salah satu cara cepatnya itu kita bisa langsung bandingkan seperti ini. Kondisi pertama dibandingkan kondisi kedua. Alasannya apa? Alasannya karena bahannya sama. Jenis bahannya sama-sama menggunakan besi. Sama-sama menggunakan besi. Oke. Nah, jenis bahan itu alfa tadi, tetapan alfa itu jenis bahan. Jadi logam maupun logam yang lain maupun mau yang macam-macam itu sama, alfa semua. Nah, alfanya di sini dirubah. Nah, kenapa kok jadi seperti itu ya? Jadi seperti itu. Nanti kalian juga harus bisa merubah rumus. Tadi kan awalnya delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Kalau kita mau ambil alfanya aja, maka yang lainnya ini harus dipindah ke sana. Nah, pindah ruasnya, kalau misalkan awalnya dari perkalian, maka jadi pembagian. Sama dengan alfa. Nah, kemudian dibalik. Tuh. Alfa sama dengan delta L per L0 kali delta T. Nah, ini jangan sampai bingung ya. Nah,
Jangan sampai, "Loh, ini rumus baru apa gimana?" Enggak, ini rumusnya sama dari dasarnya. Cuma dia dirubah aja, apa yang dipakai dirubah ke apa yang dibutuhkan gitu. Oke, di situ sudah ada alfa 1, alfa 2, tinggal masukkan ya tadi. Delta L yang pertama tadi 5 ya perubahannya 5 mm. Satuannya kalau perbandingan, milimeter kan harusnya jadikan meter, tapi karena dia bentuknya perbandingan sama dengan seperti ini, tidak perlu nggak apa-apa. Tidak perlu dijadikan ke SI-nya nggak apa-apa. Gitu. Karena nanti hasilnya mengikuti satuannya tersebut. Oke, di situ 5, masukkan 5 per 80 cm ya, 80 kali perubahan suhu 50. Sama dengan delta L2 yang kita cari per L awalnya ya, besi yang kedua 50 dikali perubahan suhu 60. Dikalikan semua, nah kemudian dikali silang. Ya, dikali silang ini dengan ini, kemudian ini dengan ini ya, dikali silang menghasilkan 4000 delta L2 sama dengan 5 kali 3000. Nah, 4000 delta L2 sama dengan 15.000. Nah, 15.000 tinggal dibagi 4. Jawabannya sudah terlihat. Jawabannya adalah 3,75 mili. Nah, seperti ini ya. Jadi soalnya itu bervariasi ya, karena juga setiap tahun nggak mungkin soalnya sama ya, nggak mungkin soalnya sama. Jadi ada variasinya, bisa dieksplor. Jadi kalian harus paham dasarnya dulu. Gitu. Oke, lanjut kita ke volume. Nah, ini campur. Ini campur pemuaian gabungan tembaga dan air. Ini juga keluar nih nomor 2 ini di soal OSN, tapi tahun 2020 ya, tahun 2020. Jadi saya lihatkan kalau ada di sini. Kalau belum ada berarti di laptop saya baru ada. Oke, nomor 2 ini keluar ya di 2020. Kemungkinan juga bisa ya, bisa keluar di tahun ini. Oke, nomor 2 sebuah bejana tembaga. Tembaga volumenya 100 cm3 diisi penuh dengan air pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian keduanya dipanasi hingga suhunya 100 derajat Celcius. Jika alfa tembaga sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Oke. Nah, di sini kemarin yang saya bilang ya, jadi kalian harus bisa namanya apa namanya identitas atau nominal ya. Nominal identitas di 1,8 kali 10 pangkat minus 5 ini harus bisa. Nah, matematikanya ini harus bisa dulu. 10 pangkat minus 5 ini apa sih gitu kan. Ini harus bisa, ini syarat wajibnya kalau mau mengerjakan itu. Karena sama juga yang tadi juga sama yang di 2019 ya kalau nggak salah. 2019 juga pakai pangkat. Nah, ini harus hati-hati. Bagi yang belum bisa harus belajar ya, harus belajar sendiri. Nanti tentang perkalian pemangkatan. Perkalian atau pembagian pemangkatan. Oke, kemudian dan gamma. Nah, ini ada 2 yang berbeda. Walaupun semuanya sama-sama volume, tetapi tembaga yang diketahui hanya alfa. Maka tembaga ini nanti kita harus mencari gamanya. Nanti gamanya diwakilkan atau diganti menjadi 3 dikali alfa. Jangan sampai langsung dimasukkan, ini yang berbahaya. Oke. Kemudian ya, yang gamma airnya sudah ada. Airnya sudah ada 4,4 kali 10 pangkat min 4. Berapa volume air yang tumpah saat itu? Di sini kita tinggal masukkan aja. Tinggal kita masukkan persamaannya. Nah, berapa volume air yang tumpah berarti kita hitung satu-satu. Nanti kita bandingkan delta volumenya gitu. Ini tumpah enggak sih gitu kan? Ini tumpah apa enggak sih gitu kan? Oke. Diisi penuh ya, diisi penuh. Nanti logikanya harusnya kalau di 1,8 sebenarnya kita bisa bandingkan ya. Kita bisa bandingkan dari selisih tetapannya. Kalau airnya 4,4, gamanya kan 3 kali alfa. 3 kali 1,8, kira-kira berapa? Gitu. Nanti kali 1,8 kira-kira 8 kali 3 4 ya. 4 masih 2, 2, 3, 5 ya. Nah, pemuaiannya lebih besar ya, tembaganya lebih besar. Maka ini prediksinya adalah airnya kayaknya sih nggak tumpah. Tapi kita hitung dulu. Kita buktikan. Oh, airnya tumpah ya sama. Ini VTR-nya lebih tinggi. Oke, tumpah ternyata airnya. Oke, kita hitung ya sama-sama. V0 tembaga, VR-nya sama. V-nya sama-sama semua. Kemudian perubahan suhunya sama. Nah, alfanya sekali lagi ya di sini diganti 3 alfa. Kemudian gamanya ada. Nah,
Di sini kita hitung satu-satu, jangan digabungkan. Hitung satu-satu. Pemuaiannya kira-kira nilainya yang besar mana? Kalau yang besar berarti itu artinya dia yang lebih banyak ya, atau volumenya dia bertambah lebih besar, lebih banyak. Maka dari itu kalau air ya tumpah. Kalau misalkan yang lebih besar itu tembaga, maka airnya tidak tumpah. Seperti itu. Di situ kita masukkan ini boleh aja ya, langsung pakai VT, boleh. VT itu volume akhir, bisa aja pakai volume akhir. Kalau mau pakai delta V juga bisa. Ya, pakai delta V bisa, pakai VT ini bisa. Itu tinggal dimasukkan aja, diketahui. Saya masukkan, ternyata nilainya 100,378. Kemudian yang untuk air, nilainya 103,08. 103,08 cm kubik. Nah, di sini ternyata airnya lebih banyak. Makanya kalau airnya lebih banyak, maka airnya akan tumpah. Tumpahnya seberapa tinggal dikurangi aja. Jika lama dikurangi 100,378. 2,70. Itu satu contohnya. Oke, kemudian kita lanjut yang gas. Nah, gas, untuk gas ini dia jarang ya, jarang keluar. Pemain jet gas ini jarang keluar, tetapi bisa ya, tapi bisa keluar. Contohnya, kalau yang gas ini dia biasanya hanya grafik, ya, hanya grafik. Kalau untuk perhitungan jarang. Tapi bisa juga, karena di silabusnya ada. Oke, di sini ada pemain gas, ada hukum Gay-Lussac, kemudian ada 3 istilah yang harus dipahami. Namanya isobarik, isokorik, sama terakhirnya isotermis nanti. Yaitu isotermik. Nah, isobarik di sini adalah persamaan ya. Isobarik itu bar itu tekanan, iso itu sama. Standar, iso itu standar. Jadi kalau misalkan kalian ada mungkin yang ayahnya kerja di lab ya, jadi laboran itu ada namanya iso. Kalau di lembaga pendidikan itu ada namanya iso. Nah, iso itu standar atau tetapan, penetapan ya. Isobarik berarti tekanannya tetap. Nah, tekanan tetap berarti yang memengaruhi hanya V dan T, volume dan suhunya. Volume dan suhunya. Rumusnya seperti ini, V per T. Isokorik yang tetap adalah volumenya. Rumusnya jadi P per T. Beda sama dengan yang atas. Isotermik, nah ini hukum Boyle, itu isotermis itu suhunya tetap. Maka yang memengaruhi hanya PV aja. P1, V1 sama dengan P2, V2. Nah, untuk rumus lengkapnya, ya sebenarnya rumus lengkapnya itu jadi satu. Nanti tinggal disesuaikan. Di soal itu dia pakai iso apa? Isotermik, isokorik, apa isobarik. Saya contohkan. Rumus umumnya itu PV per T. PV per T sama dengan PV per T. Nah, kalau misalkan tadi saya contohkan isobarik, barik tekanan sama. Oh, sama ya, kanan kiri sama bisa dicoret. Jadi tinggal V per T gitu. Kemudian lagi kalau yang sama P-nya, volumenya sama, isokorik. P-nya coret. Berarti tinggal P per T, P per T. Kemudian tadi T-nya sama, P-nya sama tinggal coret. Berarti tinggal PV sama dengan PV. P1 V1 sama dengan P2 V2. Nah, seperti itu ya. Itu sifat-sifat dari pemuaian gas. Nah, di sini kita bisa coba. Biasanya hanya perbandingan aja. Ini sering keluar, bukan sering, jarang keluar, tapi pernah keluar satu kali ya. Pernah keluar satu kali. Sebenarnya di soal tahun 2020 juga. 2020 keluar. Underground juga keluar. Ini gas dalam, kita coba ya. Gas dalam ruang tertutup mempunyai tekanan 1 cmHg. Tekanannya bisa berupa ATM, atmosfer, bisa juga berupa cmHg. Nah, ini juga kalian harus paham ya. 1 ATM itu berapa, 1 cmHg. Ini sering keluar juga. Sering keluar. Dulu pada saat SD ya, OSN IPA SD, itu pernah tahun 2020. Ya, tahun 2020 menghitung perbedaan tekanan dengan cm/Hg. Dan juga dengan Pascal. Ini dulu bagi yang sudah pernah ya harusnya sudah bisa perbedaan cmHg itu apa, Pascal itu apa. Nanti kalian bisa, yang belum bagi yang belum bisa cari sendiri ya, bisa cari sendiri, bisa belajar sendiri. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Jika kemudian gas tersebut ditekan pada suhu tetap kita garis bawahi. Suhu tetap berarti isotermis, T-nya tidak berpengaruh. Kita pakai yang P1 V1 sama dengan P2 V2. Seperti itu. Sehingga volume gasnya berubah menjadi 1/4 volume mula-mula. Berapa tekanan gas? Ini tinggal dimasukkan aja. 1/4 volume mula-mula, berarti lebih kecil ya. Bisa kita tuliskan volume mula-mulanya 4. Ya. Kemudian
akhirnya dia 1 karena lebih kecil. Perbandingannya 1:4 seperti itu. Nanti pengaruhnya ada di tekanan. Tinggal masukkan aja. P1 P1 sama dengan P2 P2. Ini tinggal dimasukkan. Bisa juga yang di P1 itu 1 ya. P1 itu 1. Kemudian di P2-nya itu 1/4 boleh. 1 dan 1/4 bisa. Tinggal seperti ini, tinggal masukkan. Ternyata dia berubahnya adalah berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik. Jadi kalau misalkan volumenya itu tambah kecil, maka tekanannya tambah besar. Gampangnya seperti ini. Kalau misalkan kalian pernah main namanya apa ya? UAS. UAS itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya itu plastisin. Nah, pernah main plastisin ya? Plastisin kalau direnggangkan itu kan dia jadi lembut lembek. Tetapi kalau direnggangkan kan volumenya tambah lebar ya. Direnggangkan volumenya lebar. Tapi kalau kalian pencet, dipenet, pencet sampai dia menjadi apa ya? Jadi butiran ya, jadi butiran atau jadi misalkan jadi kubus ya, jadi kotak kecil, maka dia juga tambah keras. Gitu. Nah, itu logikanya seperti itu. Jadi awalnya volumenya itu besar, jika volumenya dikecilkan, maka tekanannya itu juga harus besar. Tekanannya itu berpengaruh ya. Tekanan itu bisa dari tekanan gas, bisa juga tekanan hukum Pascal, tekanan biasa, tekanan dari beratnya. Seperti itu. Oke, itu. Sip, kita lanjut ya. Tadi pemuaian sudah ya. Pemuaian dari pemuaian panjang, luas volume, kemudian pemuaian gas. Sekarang kita belajar konduksi. Kita belajar konduksi. Nah, di sini ada sebenarnya ada 3 rumus. Tetapi ya, yang sering keluar itu adalah hanya konduksi aja. Hanya konduksi. Nah, selain konduksi yang pernah keluar, tapi jarang adalah radiasi. Ini tingkat nasional. Ini tingkat nasional. Biasanya tingkat nasional. Ini yang harus paham adalah konduksi dulu. H sama dengan H itu perpindahan terhadap waktu ya. Perpindahan dari, misalkan nih contohnya kalian punya apa ya, kalau di kehidupan sehari-hari itu jarang ya. Masak, paling gampang masak. Kalian masak ya, kemudian menggoreng. Apinya dihidupkan. Nah, pada saat apinya dihidupkan, kan pancinya belum tentu langsung panas. Ada jeda waktunya ya, ada jeda waktu untuk panci itu baru panas ya kan. Nah, di sini nih kita belajarnya. Itu namanya konduksi. Kita menghitung gitu ya. Dihitung itu kecepatannya berapa, laju panasnya itu seberapa. Rumusnya menggunakan Ka delta T. K itu konstanta dari jenis. Ya. K itu konstanta dari jenis bahannya. Misalkan jenis bahan aluminium dan seng jelas berbeda. Ya, jelas berbeda, tingkat kecepatan rambatnya jelas berbeda. A itu luasnya, luas areanya. Kemudian delta T itu perubahan suhu. Suhunya dia dipanaskan sampai berapa derajat, apinya itu berapa derajat, mengalirnya berapa derajat. L itu panjangnya. Jadi ada luas penampangnya, ada panjangnya. Gitu. Jadi bukan jadikan satu volume, tapi bisa. H, Ka, delta T per L. Langsung kita coba kalau ada soalnya. Ada soalnya. Soalnya langsung kita coba yang ABC. Kalor lebur gas. Nah, ini contohnya nomor 9. Nomor 9 ini contoh di soal 2018 tadi ya. Kita coba lihat soal OSN. Soal OSN 2018 sepertinya. Pasca, OSN Kabupaten. Ini tahun 2018 ya, ini tingkat kabupaten. Suhunya. Nah, ini nomor 34. Iya, nomor 34.
Nomor 34, soalnya seperti itu. Batang baja dan batang besi, beda. K-nya berbeda ini. K-nya berbeda. Batang baja dan batang besi dengan panjang masing-masing 1 meter. Panjangnya sama, luas penampangnya sama. Bersambung seperti pada gambar. Temperatur ujung-ujung baja dan besi berurutan adalah T1 20, T2-nya 200. Koefisien konduktivitas panas baja dan besi itu sudah ada 17,75. Kemudian temperatur bagian besi pada daerah A yang berjarak 25 cm dari sambungan. Nah, kalau ini agak susah ya, yang ini agak susah. Jadi kita yang awal dulu ya, yang awal mah tadi. Karena titiknya ini tidak pas pada sambungan. Titiknya ini harusnya dia antara sambungan baja dan besi di tengah-tengah. Harusnya. Gitu. Kalau ini dia lebih susah. Ini perhitungannya juga lebih susah. Ini memang didesain susah ya. Memang didesain susah. Ini juga banyak siswa-siswa yang belum bisa mengerjakan nomor 35. Itu kita bahas ya kalau ada waktu. Oke, kita selesaikan yang ini dulu, yang gampang dulu ya, yang gampang dulu biar kalian paham. Percuma nanti mengerjakan yang susah tapi bingung. Kita dasarnya dulu. Setelah ini baru nanti levelnya itu lanjut. Oke, nomor 9. Perhatikan sambungan dua batang logam P dan Q. Berikut. PQ ya. Kemudian di sini ada suhunya, A-nya di sini 60. Ya, di sini 60. Ini suhunya 60, kemudian di sini 30. Bila panjang dan luas penampang kedua logam sama. Nah, sama ya. Tetapi konduktivitas logam P ini 2 kali konduktivitas logam Q. Berarti bisa kita tulis P sama dengan 2 kalinya Q. Ya, 2 kalinya. Maka suhu tepat pada sambungan. Nah, ini gampang. Suhu tepat pada sambungan harusnya ini dulu levelnya kalau OSN yang kabupaten. Tapi tadi sudah berlebihan gitu. Ini nomor 9, maka suhu tepat pada sambungan di B. Nah, ini caranya sama. Yang sama apanya kita tuliskan di sini. Kan tadi H, ya rumusnya kita tulis sampingnya. H sama dengan K A delta T per L. Nah, di sini kita disuruh mencari suhu sambungan. Suhu sambungan di B. Ya, suhu sambungan di B. Nah, di sini maksudnya adalah hanya ya lajunya karena dia kanan kiri ya, kanan kiri, maka kita bisa tulis H1 sama dengan H2 ya. H1 sama dengan H2. Nanti karena ini sudah sama semua, tinggal penentuannya K aja, K delta T. Nah, nanti ini H1 sama dengan H2, tinggal ditulis saja K A delta T per L. K A delta T per L. Nah ya. Nah, di sini kita coret yang sama. Yang sama apa? Panjangnya sama, coret. Kemudian A-nya sama, coret. Tinggal K delta T sama dengan K delta T. Nah, K-nya di sini yang H1 kita tulis yang P aja ya. P. Ini yang Q. Nah, P ini lebih besar 2 kalinya. Bisa kita tulis 2 gitu. Ini 2. Dikali delta T. Nah, delta T di B ini pasti tengah-tengahnya. Ya. Antara 60 dan 30 itu pasti. Karena dia suhu campuran, suhu sambungan gitu. Ini tinggal dimasukkan. 60, seperti tadi 60 min T. Sama dengan K-nya ini 1. Karena Q-nya kan lebih kecil ya. 1, yang ini T min 3 U. T min 3. Oke, nah di sini kita kalikan dulu ya, dikalikan masukkan ya, 2 kali 60 120 minus 2T sama dengan T min 3. Saya pindah ruas ya, T-nya pindah ke sana, ini T plus 2T, dia yang sebelah kiri 120 plus 3. Nah, di sini berarti 3T sama dengan 150 ya. 150 sama dengan 3T. T-nya berapa? T-nya sama dengan 50 derajat Celcius.
Nah, ini ya 150 derajat Celcius. Oke, jawabannya adalah D. Ini gampang. Ini harus bisa dulu. Ya, ini harus bisa dulu. Harus paham cara mengerjakan 50 derajat Celcius. Oke, nah nanti kita penutup ya, masih ada 9 menit, kita kerjakan soal yang tadi. Kita kerjakan soal yang nomor 34. 34. Oke, 34, ini kayaknya nggak cukup ya. Cukup. Kita pakai yang di sini aja. Oke, di sini kita hafalkan dulu ya. Baja 20, besi 100. Gambar di whiteboard aja. Ini 20 sambungan, sambungan saya ganti warna aja. Merah dan hitam dan merah. Oke, ini 20 sama 60. 20 sama 20 sama 100. 20 dan 100. Besinya 100 ya. Ini besi. Yang ini baja. Besi dan baja ya, besi dan baja tadi. Yang sama panjangnya sama, luasnya sama ya. Luas warnanya sama. Kemudian suhunya ada. Kemudian koefisien K-nya ada ya. Baja 17, besi 75. Kemudian berjarak 25 cm. Oke, di sini kita harus cari titik sambungan yang tengah dulu. Yang tengah dulu, kemudian setelah tengah baru kita cari yang 25 cm. Jadi ada 2 tahap kalau yang ini. 17 dan baja 17, 75. Oke, kita tulis ya, bajanya 17, di sininya 75. Ini K ya. Oke, di sini kita cari T-nya, T sambungan dulu. Caranya sama seperti tadi. Caranya sama seperti tadi. H1 sama dengan H2. HA ya, delta T per L. HA delta T per L. Oke, kita coret yang sama. Yang sama A-nya sama, L-nya sama. Tinggal K delta T. Oke, nah langsung kita lanjutkan. K-nya yang awal, baja itu 17. 17 dikali delta T. T min 20. Karena T-nya lebih besar. Ya, harus hati-hati. Dan yang besi itu K-nya 75. 75 dikali 100 min T. Oke, kita kalikan aljabar ya. 17T minus 34 ya. 340. Kemudian sama dengan 7.500 min 75T. Nah, di sini kita fokuskan T-nya yang positif. Berarti T-nya pindah ruas ke kiri ya. Pindah ruas ke kiri. Pindah ruas ke kiri, maka di situ 75T ya. 75T plus 17T sama dengan 7.500 plus 340. Oke, langsung aja di situ berarti 7 tambah 2, 9. 92T sama dengan 7.840 ya. Nah, T-nya di sini dibagi. Kita bagi 780 bagi 92 Pak. Dapat aja biar cepat ya. Alat. Mana ya alatnya? Nah, ini kalkulator. 7840 ya. 7840 dibagi 92. 85 ya. 85,21. Ini ada nggak ya? Oh, betul ada.
85,21. T-nya berarti 85,21. 85,21 derajat Celcius. Nah, di sini kita tahu T-nya 85. Nah, padahal kita disuruh mencari yang sebelumnya, sebelum sampai sini, ini di 25 cm. 25 cm. Otomatis suhunya, ya ini T2-nya, berarti T1, T2-nya otomatis dia lebih panas, karena lebih dekat ke 100. Paham ya maksudnya ya? Lebih panas karena lebih dekat ke 100. Jadi kita lihat, di sini kita gambar lagi, ini 100. Ini ada jaraknya, ini 85,21. Nah, kita disuruh mencari yang ini. Nah, di sini 25 ya, T yang di sini. T2-nya. Kita gambarkan, ini 25 cm. Udah nggak kelihatan ya. Warna hitam aja. Nah, di sini 25. Kan tadi 1 meter. Berarti yang sebelah kanan adalah 75. Nah, di sini bisa kita menggunakan perbandingan. Karena apa? Karena dia sudah satu benda. Ya, sudah satu benda. Bendanya adalah benda besi. Nah, caranya seperti apa? Karena dia 25 ya, 25 dari ya, 25 dari cm. Ini bisa kanan kiri tergantung logika aja. Ini pakai logika, nggak ada rumusnya ya. Ini pakai logika aja. Bisa kita cari, Oke, ini kita bisa pakai perbandingan kalau 125 sama 75 itu kan 1/3 ya, 1/3 ya. Ini 1, yang ini 3. Ini 1, 3. Oke, totalnya 4. Di sini kita harus cari selisihnya dulu. Kalau mau ya, seperti yang tadi. Kita cari selisihnya. Ya. Kita cari selisihnya. Selisih 85 ke 100, berarti sekitar 14,89. 14,89. Ya. 14,89. Nah, di sini adalah 1/4. 1/4. Maka kita tulis 1/4. Total ya, 1 tambah 3 ini 1 tambah 3 totalnya. Pakai perbandingan dikali 14,89. Dikali 1/4 dikali 14,89. 1/4 tambah 3 1/4. Berarti 14,89 ya. Ini kita coba langsung aja minus. Nah, ini sama dengan minus 100 biar pas ya. 14, tinggal bagi 4. 3,6 ya. Tambahannya adalah 3,69. 3,69. Nah, ini 3,69. Nah, hasil akhirnya T2 sama dengan yang tadi 85,21 plus tambahannya 3,69. Nah, kalau misalkan dituliskan di sini sekitar 90 ya ini. Nah, 90,8 derajat Celcius. Jawabannya D. Jawabannya D. Oke, ada pertanyaan dari sini nomor 34 nih. Nah, 34 ini memang susah. Jadi di setiap soal ini saya kasihkan ini ya triknya ya, tips dan triknya. Jadi di setiap OSN ya, setiap OSN, terutama fisika kamu lagi kan ini.
sepertinya. Booking ya. Oke. Tadi ada error ya. 64, sorry 34 OS 19 saya tuliskan dulu. Saya lagi. Oke, saya searchkan lagi dari errornya. Nah, ini soal warna biru aja. Ini 30. Oh, kalau misalkan nih kalian bingung perbandingannya. Yang penting kalian tahu suhu tengahnya aja. Suhu tengah kan 85 sih langsung aja. Biar tidak memakan waktu ya. Biar tidak memakan waktu yang lama. Kalau misalkan suhu tengahnya sudah ada 85 ya, besinya tadi kan panas dari 100. Maka kalau mendekati 100 otomatis lebih dari suhu tengahnya. Kita langsung ambil yang D, 90,2. Itu salah satu tips-triknya ya. Logika pun bisa. Gitu. Nggak hafal rumusnya, tapi bisa mengerjakan. Itu menggunakan logika konsepnya. Contohnya nomor 26. Nomor 26 ini biasanya harus ada rumusnya, tapi ini bisa diprediksi. Ini bisa diprediksi pakai logika bisa. Ya pakai rumus GLBP ya. Kemudian yang lainnya juga bisa, ya, beberapa bisa diprediksi. Jadi walaupun kalian tidak dapat hasil tepatnya, tapi bisa diprediksi. Nah, ini yang susah tadi nomor 34, kemudian nomor 37, ya ini susah ya, 37 ini susah. Kemudian nomor 36, nah ini sangat susah, 36 ini sangat susah. Karena masanya ya, masa bola aja ada pi-nya nih. 180,6 pi gram. Nah, ini jarang kalian temu ya. Nah, itu memang dibikin seperti itu, di stylenya seperti itu. Gitu, agar kalian tidak mendapatkan 100 semua. Oke, gitu aja untuk hari ini ya. Jangan lupa presensi. Nanti untuk rekamannya saya kirimkan linknya di Google Classroom. Oke, seperti itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Sabtu. Ya, hari Sabtu nanti pembinaan sekalian. Nanti setelah pembinaan kita langsung mengerjakan post-test. Post-testnya langsung dikerjakan di situ, upload di situ. Nanti langsung kelihatan nilainya. Seperti itu ya. Nah, untuk hari ini seperti itu dulu aja ya. Mr. Rizal cukupkan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau mau misalkan mau langsung tanya, mau chatting di grup langsung aja deh, jangan malu-malu, nggak masalah. Gitu ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang oke.